بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki di dalamnya diturunkan rahmat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya ampunan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dibukanya pintu-pintu surga, dibukanya pintu-pintu kebaikan, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para syaitan dan jin yang mengganggu manusia dibelenggu dan diikat sehingga mereka tidak bisa mengganggu dan menjadikan manusia melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hal ini cukup banyak sudah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam begitu banyak hadis bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang kita semua kaum muslimin meyakini bahwa bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan rahmat, serta bulan yang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jauhkan dari diri kita semua. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan di dalamnya berpuasa, sehingga puasa Ramadan menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah amal soleh yang kedudukannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai pondasi atau salah satu dari 5 pondasi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Ada 5 pondasi di dalam Islam yang menjadi amalan yang paling utama, dan kita semua mengetahui bahwa di antara 5 tersebut, selain daripada sholat yang pertama, sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, kemudian setelahnya adalah berpuasa, yang dimaksud adalah sebagaimana kata Nabi, wa shaumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka sangat perlu kita semua mempelajari, mengulang-ulangi, dan memahami bagaimana sebenarnya puasa Ramadan, apa yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana hukum-hukum yang harus dijalankan setiap muslim berkaitan dengan puasa Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa berpuasa memiliki keutamaan, berpuasa memiliki faedah dan manfaat yang tidak didapatkan, yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti amalan-amalan yang lain. Sehingga akhirnya puasa memiliki keutamaan yang berbeda dan sangat luar biasa. Tidak sama seperti amalan yang lain, bahkan tidak sama seperti amalan sholat. Ma'asyiral muslimin, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan, kutiba, diwajibkan, telah dituliskan kepada kalian secara wajib, yaitu
alaikumus siyam, yaitu berpuasa, yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Wa 'alal ladzina min qablikum, dan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Para ulama menyebutkan apabila halnya demikian, suatu amalan juga diwajibkan kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Di sini menunjukkan bahwa ada keutamaan khusus di dalam berpuasa ini, sehingga akhirnya puasa dijadikan sebuah syariat bukan hanya kepada kita kaum muslimin, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya, bukan hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada umat-umat Nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah keutamaannya, keutamaan puasa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang telah lalu dan juga masih diberlakukan syariat tersebut sampai sekarang. Di antara keutamaan yang lain adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ingat, dengan iman dan ihtisab. Dengan iman, yaitu beriman bahwa puasa ini adalah kewajiban yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganggu gugat. Sehingga barang siapa yang berpuasa tapi tidak punya keimanan di dalamnya, maka puasanya akan menjadi sia-sia. Maka kita lihat orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ketika dia melakukan puasa, maka puasanya tidak akan diterima. Seorang kafir yang ikut-ikutan misalnya berpuasa dengan tetangganya yang muslim, dengan orang lain yang muslim di daerahnya, tapi dia masih kafir, dia tidak beriman kepada Allah, maka puasanya itu tidak sah dan tidak diterima. Puasanya tidak bernilai apa-apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ihtisaban, kata Nabi SAW, artinya adalah dengan mengharap pahala dari Allah, dengan mengharap surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, pastinya dengan keimanan. Inilah dua hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah akan menjanjikan untuk diampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, bayangkan dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan, disadari atau tidak disadari, disengaja ataupun tidak disengaja, dengan berpuasa Ramadan sebulan penuh dengan keimanan dan ihtisab, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut. Di dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ramadan yang satu, kemudian masuk ke Ramadan yang setelahnya di tahun berikutnya, itu akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan yang dilakukan di antara dua Ramadan tersebut. Sehingga artinya sesuai dengan apa hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis yang sebelumnya, Ramadan yang sebelumnya atau waktu-waktu sebelum Ramadan yang telah lalu, itu akan dihapuskan dosa-dosanya apabila kita berpuasa, pastinya dengan dua syarat tadi, dengan keimanan dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, dan hadisnya cukup panjang, Nabi SAW begitu banyak di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan puasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaqun alaih. Nabi berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah hadis qudsi, as-siyamu kullu amali, kata Nabi SAW, kullu amali bani adama lahu illa as-saum. Sesungguhnya setiap amalan Bani Adam itu adalah miliknya. Maksud dari miliknya adalah, di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, setiap amalan akan diganjar 10 kali lipat. Kemudian kata Allah di dalam hadis ini, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi.
kecuali puasa, puasa adalah milikku dan akan aku ganjar langsung bagi mereka yang berpuasa. Maksud dari perkataan ini adalah, di dalam riwayat yang lain, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala seperti amalan-amalan yang lain yang dilipat gandakan sebanyak 10 kali, akan tapi Allah akan memberikan pahala kepada puasa tersebut tanpa batas, bi ghairi hisab, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, di dalam hal ini mereka yang berpuasa juga bersabar, menahan lapar dan haus dan menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membatalkan puasa tersebut. Mereka yang bersabar akan diberikan pahala mereka bi ghairi hisab, yaitu tanpa hitungan, tanpa batas. Tidak ada batas bagi mereka yang berpuasa, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya demikian. Kemudian lanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, fa innas shauma junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah, yaitu tameng. Puasa adalah perisai bagi mereka yang berpuasa. Makanya dalam hadis tersebut beliau mengatakan, maka bagi siapa yang berpuasa, fala yarfuthu wala yaskhab. Janganlah dia berkata-kata yang tidak baik, jangan berkata-kata yang menjurus kepada sesuatu yang tidak dibenarkan, jangan berkata-kata yang membuat kegaduhan. Maka ketika seseorang berpuasa, kata Nabi SAW, apabila ada faida sabahu ahadun au qatalahu, apabila ada seorang yang mengejeknya, apabila ada seseorang yang mengajaknya untuk berkata yang tidak baik, falyaqul inni shaim, maka yang dianjurkan adalah katakan kepadanya, inni shaim, aku sedang berpuasa. Inilah perintah dari Nabi SAW, dan ini menjadi keutamaan bagi mereka yang berpuasa. Lanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la khalufu famis shaimi ahabbu ilallah, bahwa sesungguhnya bau mulut yang dikeluarkan oleh seseorang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min rihil miski, daripada baunya misk, daripada bau wangian yang kita sukai. Itu lebih dicintai oleh Allah, yaitu bau mulut seseorang yang berpuasa lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah daripada wewangian yang kita pakai, bau wewangian yang kita pakai di badan kita. Kemudian di akhir Nabi SAW kemudian mengatakan, wa inna lis-shaimi farhatain, sesungguhnya bagi mereka yang berpuasa ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ma'asyiral muslimin, inilah keutamaan puasa yang diakhiri dengan sabda Nabi ini, bahwa orang yang berpuasa nanti akan memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, ketika dia berbuka, karena dengan berbuka tersebut dia berbahagia, sudah berhasil, sudah bisa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa, menjauhkan larangan-larangan Allah dengan berpuasa, dan nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki bekal yang telah dilakukan dahulu di kehidupan dunianya, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin, beberapa keutamaan puasa yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan memberikan kita kemudahan yang sangat luas untuk bisa melaksanakan perintah ini, sehingga kita menempatkan keutamaan ini yang akhirnya dengan puasa, bekal puasa ini nanti di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan tersebut yang disebutkan oleh Nabi SAW nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk bisa menjalankan segala perintahnya, untuk bisa menjalankan dan mengisi amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Amal ibadah yang lain selain berpuasa, pastinya yang paling penting bisa kita isi dengan amal ibadah, amal soleh yang lain, yaitu dengan membaca Al-Quran sampai menyempurnakannya, dan juga dengan sholat tarawih dan sholat-sholat malam yang lain. Semoga penyampaian ini dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian,
Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.